Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezia Rahma bersama Cahya Putri Nabila dan Salsabila Zahra. Kali ini kami akan membahas tentang media pembelajaran keterampilan menulis teks ulasan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di SMP kelas 8. Simak videonya ya. Capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik menulis atau menggambarkan sebuah topik dengan struktur naratif, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan prosedur untuk beragam tujuan dengan runtut dan sistematis. Yang kedua, peserta didik menuliskan tanggapannya terhadap bacaan secara kreatif dalam bentuk surat kepada penulis, resensi buku, surat kepada editor, majalah atau koran atau media yang lain yang memuat interpretasi analisisnya terhadap topik, karakter cerita, maupun kritik sederhana terhadap bacaan tersebut. Peserta didik menuliskan simpulnya dalam pengaturan grafis dengan menunjukkan perbandingan, urutan, dan prosedur dalam bacaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran menulis sebuah ulasan karya secara kreatif dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Dan terakhir, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami teks ulasan karya fiksi yang baik. Yang kedua, peserta didik dapat menulis sebuah ulasan karya fiksi yang baik. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan merupakan salah satu teks yang sering kita jumpai di pembelajaran bahasa Indonesia dan harus dikuasai oleh siswa. Teks ulasan adalah teks yang menyajikan kekurangan dan kelebihan suatu karya. Maksud dari teks ulasan itu sendiri adalah sebuah teks yang menganalisis kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya, baik itu novel, buku, film, ataupun karya-karya yang lain. Teks ulasan juga dapat diartikan sebagai teks yang berisi hasil dari penafsiran, pengupasan, dan penafsiran terhadap suatu karya seni. Teks ulasan bukan hanya sebuah keterampilan yang harus dikuasai, tetapi juga bermanfaat untuk pengembangan diri dalam menyampaikan ide, ikut aktif dalam bersastra, dan meningkatkan komunikasi dalam berbahasa. Struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas. Pada bagian ini, wajib mencantumkan identitas karya selengkap dan sejelas-jelasnya, seperti gambar atau foto karya yang diulas, lengkap dengan rincian karyanya. Misalnya, untuk buku, identitas yang bisa dimasukkan antara lain seperti judul buku, nama pengarang, jumlah halaman, nama penerbit, tahun terbit, hingga ukuran dimensi buku. Apabila yang diulas adalah film, kamu bisa memasukkan judul film, sutradara, pemain, penulis skenario, nama rumah produksi, hingga durasi di bagian identitas. Yang kedua, orientasi. Dalam struktur orientasi, dijelaskan mengenai pentingnya sebuah karya yang diulas. Di bagian ini, kamu bisa menjelaskan tentang popularitas karya seperti penghargaan atau predikat lain yang pernah berhasil didapatkan. Struktur yang ketiga yaitu sinopsis, berisi tentang ringkasan dari isi karya yang diulas. Apabila yang diulas berupa novel, film, atau pementasan drama, sinopsisnya bisa berupa jalan cerita dari suatu karya. Kalau yang diulas berupa lagu atau karya non-fiksi, sinopsisnya dapat berupa rangkuman isi karya secara garis besar. Yang keempat, analisis. Analisis berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur karya pada ulasan novel, film, atau drama. Analisisnya dapat berupa penjelasan tentang unsur intrinsik seperti tema, tokoh, latar, dan alurnya. Untuk ulasan lagu, kamu bisa memasukkan unsur analisis seperti estetika dan komposisinya. Dan yang terakhir, evaluasi. Bagian evaluasi pada teks ulasan berisi penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kelebihan dan kekurangan yang disampaikan bisa dilihat dari isi, tampilan, dan bahasa yang digunakan. Di bagian ini, kamu juga bisa memberikan penutup dengan kesimpulan tentang penilaian akhir karya. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Seperti apa sih bahasa yang baik digunakan untuk menulis teks ulasan? Yuk simak aspek kebahasaan dari teks ulasan berikut ini. Yang pertama, konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata penghubung yang dipakai
untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian di dalam kalimat. Biasanya, konjungsi penerang ditandai oleh kata bahwa. Yang kedua, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Konjungsi ini biasanya ditandai dengan kata-kata seperti sebelumnya, selanjutnya, setelahnya, lalu, kemudian, sesudahnya, sambil, sementara, sebelum, sejak, tatkala, ketika, dan semenjak. Yang ketiga, konjungsi penyebaban. Konjungsi penyebaban adalah kata penghubung yang menandakan adanya hubungan sebab akibat. Nama lain dari konjungsi ini adalah konjungsi sebab akibat atau konjungsi kausalitas. Konjungsi penyebaban ditandai dengan adanya kata karena dan sebab. Yang terakhir, ungkapan saran atau rekomendasi. Saran atau rekomendasi adalah ungkapan yang berisi anjuran, imbauan, atau usul mengenai suatu hal. Kalimat berupa saran atau rekomendasi ditandai dengan kata hendaknya, sebaiknya, dan seharusnya. Langkah-langkah menulis teks ulasan. Yang pertama, tentukan karya fiksi apa yang akan dinilai, seperti novel, cerpen, dongeng, roman, fabel, dan lain sebagainya. Yang kedua, lakukan pembacaan. Pembacaan yang dilakukan di sini bermanfaat untuk menganalisis unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, seperti bagaimana ceritanya, siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, identifikasi penokohan. Cerita yang baik adalah cerita yang tokoh-tokohnya dipahami pembaca. Sobat dapat menilai penokohan dalam cerita dengan melakukan pengamatan terhadap data diri, latar belakang, atau motif mengapa tokoh tersebut melakukan suatu perbuatan dan bagaimana sifat-sifat tokoh. Yang keempat, identifikasi latar cerita. Latar cerita meliputi latar tempat dan latar waktu kejadian. Ketika sobat membaca sebuah cerita fiksi, cermatilah penjelasan lainnya. Disampaikan secara jelas atau tidak. Cerita yang tidak jelas latarnya akan menimbulkan kebingungan karena pembaca tidak tahu waktu dan tempat terjadinya cerita tersebut. Yang kelima, identifikasi tema dan amanat cerita. Identifikasi tema di sini adalah apakah sobat dapat memahami maksud penulisnya dengan jelas? Apakah sobat memahami pesan yang hendak disampaikan penulisnya? Untuk mendapat jawabannya, sobat dapat menggunakan langkah-langkah mengenali tema yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang terakhir, identifikasi alur cerita. Alur cerita dapat dikenali dengan melihat bagian perkenalan, konflik, dan penyelesaian cerita. Ketika menilai sebuah karya, perhatikanlah jenis alur yang dipakai. Perhatikan pula rangkaian peristiwanya, apakah rangkaian peristiwa yang dirancang penulis runtut atau justru seperti menggantung. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih telah menyaksikan video tadi. Semoga materi-materi tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.